Dan pengujian ini ya adalah kita melihat ya bagaimana advisory role ya, peranan dari supervisor ya terhadap kedatangan petugas konsultan pajak tersebut ya dilakukan riset. Nah, riset di sini menggunakan event study method ya, menggunakan event study method dan juga uh, menelaah aturan pajak yang terkait ya, aturan pajak yang terkait dan sudut pandangnya adalah mengobservasi secara proseksional terutama berimplikasi terhadap harga saham perusahaan gitu ya. Harga saham perusahaan di mana kontribusinya di sini adalah berdampak terhadap perencanaan strategis perusahaan di masa yang akan datang ya. Dan uh, riset ini juga menemukan ya di masa yang akan datang ya resiko dan juga rencana pajak perusahaan itu akan semakin turun ya, semakin turun seiring dengan kebijakan perusahaan ya memahami peraturan perpajakan ya dan juga sudut pandang investor atau juga para pemangku kepentingan berkait dengan peranan dari konsultan pajak tersebut terhadap kebijakan tax planning perusahaan. Jadi secara keseluruhan ditemukan ya bahwasanya kontribusi riset ini bahwasanya persepsi dari para pemegang saham terkait dengan penilaian tax planning ini punya peranan penting dan implikasinya adalah bagaimana regulator ya peraturan ya yang dipahami oleh external tax advisor ini punya dampak secara signifikan. Nah, ini ya, jadi risetnya itu. Nah, jadi dalam latar belakang ya, bahwasanya di latar belakangi riset ini oleh beberapa riset sebelumnya, ya bahwasanya corporate tax gitu ya, ini berupaya melakukan penghindaran pajak, gitu ya, berupaya melakukan penghindaran pajak, tentu saja penghindaran yang legal, gitu ya. Maka lahirlah yang namanya tax planning, gitu ya. Dan difokuskan ya, difokuskan mengenai dari sudut pandang ukuran perusahaan, kemudian level profitabilitas perusahaan, dan juga kemampuan bayar perusahaan terhadap pajak ya yang dilakukan risetnya Wilson, Wilde ya dan sebagainya. Kemudian di latar belakang dari riset ini memahami bagaimana pentingnya ya menemukan bahwasanya eksternal tax profesional termasuk di dalam kebijakan audit. Begitu juga non audit. Peranan eksternal tax juga berperan besar ya. Begitu juga terhadap saran peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku. Ini bermakna bahwasanya corporate tax ini sebagai suatu pihak yang expertise ya, orang yang paham ya. Dan hasil risetnya BIMAP tahun 2023 menyatakan bahwasanya dokumen professional tax ini berpengaruh ya terkait dengan hasil ya yang diperoleh dari kebijakan tax planning ya dibanding dengan kebijakan compliant yang dilakukan ya. Nah, keberadaan dari external tax di sini secara rutin ya memberikan asis kepada perusahaan mengenai yang namanya tax planning. Sebagai contoh, mereka membantu ya bagaimana struktur transaksi itu bisa berjalan efisien dari sisi pajaknya. Dan uh, apa ya? Dan juga pihak klien ini menginginkan masuk semuanya itu di dalam tax planning-nya ya dari risetnya Greensill, Hodari dan 2011 ya. Serta apa ya? Serta hal yang dikembangkan berikutnya itu adalah dapat mereduksi pembayaran pajak ya. Di mana pembayaran pajak di sini melebihi dari biaya-biaya yang sudah ditentukan di dalam tax planning. Maka shareholder mendapatkan benefitnya. Benefitnya adalah meningkatnya laba
meningkatnya cash flow, dan juga meningkatnya valuasi pasar mereka ya, oleh Edward. Kemudian kunjungan dari keberadaan dari external tax advisor juga mempromosikan ya bahwasanya tax planning di sini punya risiko yang tinggi ya juga terhadap implikasinya kepada para pemegang saham. Di mana risiko tax planningnya di sini adalah bagaimana mengekspos laba serta juga cash flow yang berkaitan dengan keuangan serta reputasi dan juga peristiwa-peristiwa berikutnya gitu ya yang dalam hal ini dapat mengurangi market valuation. Jadi ya para pemegang saham ini dapat menerima rekomendasi pajak yang berkontribusi ya kontribusinya adalah kontribusi yang menguntungkan atau juga kontribusi yang tidak menguntungkan hasil dari tax planning ya Bapak Ibu. Nah inilah latar belakangnya kira-kira ya. Sedangkan pengembangan teoritis dan juga pengembangan hipotesa ya. Nah ini pengembangan teoritis dan juga pengembangan teoritis dan juga latar belakangnya dipengaruhi oleh bahwasanya di pertengahan tahun 90-an ya banyak perusahaan mentransformasikan ya terkait dengan tax department mereka kebijakan berupa kebijakan backroom function ya atau juga after truth ya menurut Deloitte 2008 yang dalam hal ini ditujukan ya bahwasanya pusat laba ya dan juga para dapat menciptakan nilai saham ya, nilai lebih kepada para pemangku kepentingan. Juga Tax Department memberikan insentif terkait dengan implementasi strategis dari tax planning yang dapat meningkatkan return on investment serta mengurangi pembayaran uh, kepada pihak yang punya otoritas di bidang pajak. Gitu ya. Jadi uh, pengakuan perusahaan ya dalam hal ini adalah meningkatnya permintaan untuk dilakukannya tax planning. Ya, juga meningkatnya permintaan adanya kunjungan tax advisor yang dapat bisa memberikan kontribusi terhadap pentingnya tax planning tersebut. Ya. Nah, ini pengembangan hipotesanya. Sedangkan uh, jadi mereka akan membuat suatu mock question ya, atau reset question. Jadi reset questionnya adalah sejauh mana benefit yang diperoleh para pemegang saham terkait dengan peranan tax advisor tersebut berpengaruh terhadap tax planningnya perusahaan. Nah, dari sudut pandang empirical setting ya dan juga secara keorganisasian bahwasanya regulasi gitu ya itu sudah diatur di dalam Core dan juga Circular 230. Di mana dalam Circular 230 ini um, mengumpulkan ya beberapa regulasi-regulasi yang membicarakan secara detail ya yang namanya tax exposure tersebut serta kewajiban untuk menerapkan international reporting standard. Sebelum 2001, Circular 230 ini memberikan aturan dan juga memberikan aturan tertulis terkait dengan skop tersebut. Nah, jadi ini secara operasional organisasi ya. Kemudian juga penulis melakukan pemilihan sampel, ya, pemilihan sampel dan juga menentukan peristiwa mana saja yang boleh dijadikan sampel atau disebut dengan promulgation event. Nah, jadi di sini dalam tahapan pengujian substantif diciptakan ya bagaimana aturan pajak itu terjadi yang berkaitan dengan isu-isu uh, yang isu-isu yang menerpa pada bendahara, ya. Ini mengandung beberapa regulasi-regulasi yang relevan untuk itu. Maka proposal di dalamnya termasuk itu adalah berkaitan dengan kepentingan publik secara menyeluruh. Setelah dikomentari kebijakan tersebut, maka bendahara ini melakukan penyesuaian terhadap regulasi serta isu-isu yang berhubungan dengan hal itu dan juga menjelaskannya secara tradisional.
bendahara gitu ya. Kemudian apa ya, memberikan aturan hukum yang final yang berkait secara signifikan terhadap dengan praktik ini. Jadi pengujiannya adalah pengujian berdasarkan pada respon ya, disebut dengan promulgation ya of the core. Nah, jadi di sini ada dibatasi saja ya risetnya berkaitan dengan suatu kebijakan tertentu ya yang disebut dengan core ya. Itu ya. Kemudian sampelnya, nah sampelnya, nah kalau dalam paper ini Bapak Ibu ya, itu mencakup 2 juta ya, 267.448 perusahaan ya. Wah, 2.267.448 perusahaan yang beroperasi sehari-hari dan juga 9.860 observasi ya. Jadi sangat banyak sekali dengan kriterianya adalah perusahaan yang menjual sahamnya ya dari 1 Januari 2020 sampai dengan 2025 serta menyajikan laporan keuangan yang dikumpulkan di Komputstat dan dihitung variabel-variabel yang menggambarkannya. Kemudian juga perusahaan itu adalah perusahaan domestik ya. Kemudian juga secara aktif terdaftar di New York Stock Exchange ya, kemudian juga di American Export di Amex ya, dan juga di Nasdaq ya. Jadi ada 3 pasar modal yang diambil sampelnya ya, sehingga bisa 9.860 perusahaan, Bapak Ibu ya. Kemudian kriteria lainnya adalah sahamnya yang di luar di atas $1 ya. Kemudian kriteria lainnya adalah net sales-nya 1 juta, kemudian juga nilai pasarnya 10 miliar ya, dan juga 10 M ya. Dan juga dari aspek non keuangannya yang tidak membedakan dari skala industri. Nah, itu kriteria-kriterianya. Selain itu juga ditentukan kriteria yang mencakup kategori eh, yang dalam hal ini menyisihkan perusahaan kecil yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya ya. Tapi itu ada dasarnya disajikan oleh Amy Hood dan juga Sopanov ya. Jadi kriteria finalnya adalah merimove, membuang perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini tidak secara aktif ya menyajikan uh, di laporan keuangannya terkait dengan kebijakan perpajakannya yang tidak diungkapkan secara penuh. Nah, itu ya. Dan desain risetnya, analisa utamanya yaitu analisa multivariat regression. Nah, udah jelas ya bahwa Ibu ini adalah riset data sekunder ya, multivariat, di mana dasarnya oleh Gibson tahun 1980, Simper Thompson ya, yang juga menguji respon pemegang saham terkait dengan beberapa peristiwa-peristiwa ya. Jadi menggunakan multivariate regression di sini juga menganalisa secara prosesional ya terkait dengan error dan juga standar error. Dan juga pendekatan ini menganalisa kondisi di mana harga saham digeneralisasi berdasarkan prosesnya, nah, baik itu secara accurate dan juga non-accurate berdasarkan suatu peristiwa ya. Jadi ini banyak kriterianya Bapak Ibu. Serta menggunakan koefisien ya. Koefisien dari masing-masing indikator yang direfleksikan dari dampaknya terhadap sebuah peristiwa dan implikasinya terhadap return saham ya. Nah, ini kriteria risetnya. Kemudian disusunlah estimasi ya, atau disebut dengan model persamaan estimasi, di mana model persamaan estimasinya mencakup OLS regression ya, menggunakan 4 resiko pajak ya, 4 faktor resiko ya. Dasarnya adalah Fama dan Friends dan juga Charhat. Nah, ini kalau kita lihat ya, promulgation event dan juga potensial confounding event yang dilakukan oleh penulis ya. Nah, di Januari, di Desember ya kan, Desember 2004 sampai pada Mei 2005 ya. Jadi studi peristiwa ya. Dan untuk di panel panel B gitu ya, di panel B ini melakukan apa ya, pengumpulan peristiwa-peristiwa yang secara potensial yang merupakan kategorinya adalah kategori VCA. Nah, ini ada risetnya 2012 ya, kemudian 2014 ya. Nah, jadi pengamatan yang dilakukan dengan hal itu. Sehingga
Model persamaan ekonometrika atau juga OLS yang dihasilkan ya menggunakan ya persamaan sebagai berikut. Di mana R ini adalah excess return ya on portfolio ya. Jadi dampaknya adalah terhadap return saham ya dengan menggunakan menggunakan uh, return saham sebelumnya ya dengan return saham sekarang, kemudian menggunakan SMB ya di mana SMB ini adalah uh, SMB ini merupakan portofolio untuk perusahaan kecil ya yang dalam hal ini menjual menjual dan juga memperbelikan saham ya, yang memperjualbelikan sahamnya ya. Jadi menggunakan model satu ya, dua ya, tiga dan juga empat ya. Nah, ini variabel estimasinya. Dan hasilnya akan disajikan di tabel 2 ya. Jadi tabel 2 menggambarkan bagaimana gambaran dari 2.267.448 ya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia aja perusahaan manufakturnya 500 itu pun udah capek kita ya. Nah, ini dia 2.267 ya Bapak Ibu. Yang berhubungan dengan 9.860 observasi yang dikonstruksikan dari portofolio hariannya yang diestimasi dengan persamaan tersebut. Hasil pengujiannya, nah hasil pengujiannya menunjukkan bahwasanya RM apa ya excess return-nya gitu ya, ini menghasilkan min ya median dan juga standar deviasi sebagai berikut ya. Kan? Kemudian juga hasil dari observasi yang berkaitan dengan karakteristik univariatnya dari sisi size, ya, ROA, ya kemudian juga AKOP dan juga INC, ya. Serta distribusi industrinya ya digambarkan sebagai berikut. Jadi industri agriculture, construction sampai pada other ya. Jadi ada 10 kategori industri ya dengan volume perdagangan saham yang terbesar terjadi pada perusahaan manufacturing ya 769 ya perdagangan hariannya. Nah itu dilakukan oleh peneliti. Jadi seluruh peristiwa-peristiwa itu dikombinasikan ya, dikombinasikan secara persentase yang menunjukkan bahwasanya respon pasar secara statistik itu adalah signifikan. Dan hasil dari uh, opini hasil dari pengujian ekonometriknya bahwasanya menunjukkan seluruh variabel gitu ya ini signifikan ya. Jadi dari RM1 dengan RP ya ini signifikan. Kemudian SMB signifikan ya, kemudian HML signifikan dan juga UMD juga signifikan. Nah, ini temuan mereka. Jadi estimasi data panelnya ya, ini udah jelas data panel Bapak Ibu. Nah, sedangkan variabel kontrolnya ya. Nah, juga terdapat hanya beberapa yang signifikan ya. Jadi ada 9 ya, 9 yang signifikan. Nah, kemudian juga dilakukan uji eksperimen yang namanya Monte Carlo Simulation oleh peneliti. Nah, di mana Monte Carlo Simulation membuat sebuah estimasi persamaan yang mengasumsikan bahwasanya harga saham ya pada sirkular 230 ya, itu secara sistematik berbeda ya dengan peristiwa yang lainnya. Dan hasil dari pengujian Monte Carlo di sini menunjukkan bahwasanya disajikan pada panel A ya, pada tabel 3 di atas ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, itulah Monte Carlo simulation ya. Jadi dari hasil simulasinya secara random menseleksi gitu ya, bagaimana pseudo event window dari sebuah peristiwa A dan D ini membentuk full trading yang diestimasi dari 1 Januari sampai dengan Juni 2005 ya, di mana terdapat persamaan bahwasanya dari 1.000 waktu mengandung simulasi yang didistribusikan dalam koefisien pseudo event koefisien. Selain itu juga penulis ya melakukan pengujian uh, market event.
Ya, market event dilakukan. Selain itu juga dilakukan juga cross-sectional test. Ya, cross-sectional test. Nah, cross-sectional test ini mencakup ya, eh, ya studi didasari pada Arbenati ya Donon ya Frischman yang mengimplementasikan dari Servik dan Thomson menggunakan 3 tahapan. Tahap yang pertama, mereka menciptakan matrik, ya kan matriknya n kali 2, nah, kemudian x, ya kemudian membandingkan kolom satu dengan kolom lainnya yang mengandung karakteristik perusahaan yang punya kepentingan bersama ya, dan juga melakukan rata-rata tertimbang dari portofolio dan juga mengkalkulasikan ya dari return saham portofolio tersebut sehingga ya model persamaannya sebagai berikut ini ya. Memang cukup banyak ya datanya luar biasa ya. Dan hasil dari estimasi cross seksional yang berkaitan dengan resiko pajak ya, bahwasanya dari satu peristiwa A, peristiwa B ya kan, peristiwa C dan juga peristiwa D semuanya berperan signifikan ya, berperan signifikan ya terkait dengan tax risk ya. Jadi dengan ini ditunjukkan ya punya pengaruh signifikan terhadap resiko pajak. Baik itu peristiwa A, peristiwa B maupun juga peristiwa C. Begitu juga dampaknya peristiwa A yang sudah di promulgation tadi gitu ya, peristiwa B juga peristiwa C juga berpengaruh terhadap kegiatan monitoring secara signifikan berpengaruh. Nah, ini hasilnya. Wah, cukup bagus nih. Kemudian juga ya perusahaan menganalisa level perubahan ya dalam tax planning. Nah, jadi level perubahan dalam tax planning yaitu dengan cara membuat persamaan dari 11.256 observasi selama 5 tahun menggunakan data 2002 sampai dengan 2007 ya, di mana di tax sama dengan beta tambah alpha post ya ditambah error. Jadi DTEX ini adalah discretionary permanent box tax difference ya menurut Frank dan juga diobservasi berdasarkan pada proxy risk ya secara agregat. Wah, cukup banyak ya, pantas saja ini masuk ke Q1 ya. Serta melakukan apa ya revocation ya penempatan kembali core tersebut ya di mana revocation tersebut ya itu terkait dengan resiko kebijakan tax planning menunjukkan bahwasanya ya ya menunjukkan bahwasanya variabel-variabel foreign gitu ya. Kemudian XRDS ya instan dan juga append. Nah, ini juga ada yang berpengaruh signifikan dan juga tidak ada yang berpengaruh signifikan ya. Serta melakukan pengujian ya terkait dengan respon para pemangku kepentingan terhadap cakupan opini pembentuk aturan ya. Hasilnya ini adalah mean standar deviasi ya di mana hasilnya menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan responnya signifikan ya. Artinya bereaksi para pemangku kepentingan ya atau pemegang saham terkait dengan apa tadi ya terkait dengan opini aturan ya yang sudah sudah diterangkan oleh external tax tadi gitu ya. Jadi kesimpulannya ya bahwasanya persepsi shareholder ya terkait dengan external tax officer ini memberikan kontribusi secara signifikan ya terhadap tax planning perusahaan. Nah, itu di hasilnya ya. Dan pengaruh dari regulasi yaitu regulasi core ini merupakan satu setting yang mereka temukan secara rata-rata dan juga secara proseksional berpengaruh terhadap perdagangan saham dan peranan dari external tax di sini memberikan kontribusi. Kontribusinya menguntungkan atau tidak? Ya, ternyata kontribusinya adalah kontribusi yang tidak menguntungkan terkait dengan kebijakan tax planning dan juga promosi resiko-resiko strategis. Nah, itu temuannya. Serta menemukan bahwasanya resiko dan keseluruhan dari tax planning ini dapat mengurangi
apa ya, tindakan terkait dengan kebijakan core dan juga secara konsisten persepsi dari auditor ya dan juga tax officer berkaitan dengan tax planning. Hasilnya dengan promulgation dari core di tahun 2005 menunjukkan bahwasanya dianggap relevan ya dan juga sesuai dengan keinginan persepsi dari shareholder dan terkait dengan tax officer. Nah, itulah Bapak Ibu dari kesimpulan dari naskah paper ini ya. Jadi kesimpulannya luar biasa ini ya, datanya ya bisa dilakukan oleh penulis ya, oleh 3 orang penulis ini. Dan ini untuk lampirannya berkaitan dengan cakupan sirkular dari 230 cost benefit biaya dan manfaat dari perdagangan saham tersebut. Nah ini ya Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang kita tanggapi dari paper ini silakan. Ada. Ya ini papernya saya share. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Izin, Prof. Ya, Di silakan. dalam artikel ini tidak menyebutkan, belum menyebutkan untuk yang untuk akan datang gitu ya, Prof ya. Ya betul, Kira-kira untuk previous menambahkan tadi ya. seperti iya, Prof. Karena di kesimpulannya hanya menjelaskan untuk temuan-temuan saja, Ya betul. implikasinya. Untuk yang akan datang sepertinya belum ini ya, Prof ya. Ya betul. Tapi kalau untuk artikel yang dari Willy ini rata-rata halamannya banyak ya, Prof ya. Betul. Sampai tiga Aman, puluh betul. lima 30 halaman, luar biasa. Ya betul, luar biasa sekali nih. Saya aja mungkin nggak sanggup lah seperti ini. Iya, Prof, banyak, Ya, ya. terlalu banyak sekali. Ini data sekunder. Ya data Makasih, sekunder Prof. deh ya. Mungkin karena pengaruh apa juga ya Bu ya, kelengkapan data mereka. Ya. Kalau di sana lengkap datanya. Kalau di Indonesia kan 3 tahun kan datanya yang muncul, yang lainnya beli. Dan dia hanya memberikan saran ya, our finding contribute ya to research on shareholder perception ya, of external advisor valuation ya, kepada riset-riset sebelumnya. Next next apa next tadi ya belum ya, saya kira. Betul Bu. Bu ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan di seminar contemporary research accounting hari ini ya. Terima kasih. Saya ucapkan dan nanti videonya saya share ya, di web ya untuk Bapak Ibu lihat. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Baik, Prof. Untuk teori akuntansi, Prof. Oh ya, eh, teori akuntansi boleh kita lanjutkan lagi. oke, Link baru ya, kita tinggalin ini. link baru. Oke, Langsung ya, Prof. Ya langsung aja Bu. oke, baik. Link Terima Makasih, kasih ya, Prof. Prof. Terima kasih, Prof.